Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Kultivator Segel Naga Hitam. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan ternyata arai ke alam rahasia telah terbuka, ada patung naga yang muncul. Nanggong berkata pada semuanya, tim pemburu harta karun, ikutilah aku. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Patriark Mo melihat mereka semua pergi ke arai alam rahasia. Kita akhirnya mendapatkan harta karun di dalam penghalang iblis katanya. Lalu ia malah melihat ke Saintes dan juga Tang Yuan. Sungguh disayangkan, jika saja kalian bekerja sama dengan kami, kultus Divine pasti akan mendapatkan bagian dirinya. Saintes bertanya-tanya, Patriark Mo apa maksudnya? Patriark Mo menjawab, di Binghe, kultus Divine Naga Hitammu telah menyebabkan masalah yang tak terhitung bagi sekte Hehuan kami. Apa menurutmu sebagai Patriark, aku selalu berada dalam kegelapan? Ya, Patriark Mo sekarang sudah menyadari bahwa Saintes kultus Dewa Naga Hitam telah berkhianat dan ingin merebut warisan itu. Dan ia menugaskan sekte Hehuan untuk membunuh Saintes dan juga Tang Yuan. Diperlihatkan Ye Taiming mendengar kegaduhan itu dari belakang sana. Ye Taiming bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah ada peristiwa? Ya, Ye Taiming pun bertanya pada Nanggong. Nanggong malah menjawab, maaf ya Ye Zuan, aku mengingkari janji kita. Semua yang telah kamu lakukan telah melampaui ekspektasiku dan menyebabkan sedikit ketakutan padaku. Akulah yang memberitahu Patriark Mo segalanya tentang kultus Divine Naga Hitam. Sekte Hehuan sudah menghadapi badai yang besar. Sebagai wakil patriark, aku tidak bisa membiarkan faktor yang tidak bisa dikendalikan. Ye Taiming langsung marah kepada Nanggong. Kamu bodoh ya? Bukankah Liu Mengqi teman baikmu? Sekali kultus Divine Naga Hitam terbongkar, mereka pasti akan menyeret Blood Corps juga jatuh bersama dengan mereka. Ya, diperlihatkan ke pertarungan itu, ternyata si Saintes ini bisa menghindari dan memblokir serangan-serangan dari murid sekte Hehuan. Ia pun berkata, Mo Xinghen, apa kamu senaf itu untuk berpikir bahwa kultus Divine kami satu-satunya yang mengejar harta karunnya? Liu Mengqi, ayo bekerja sama. Dan ia malah mengajak Blood Corps untuk bekerja sama dengan kultus Divine Naga Hitam. Dia juga berkata, kita semua berada di perahu yang sama, apalagi yang dimiliki sekte Blood Corps. Cepatlah, tunjukkan mereka semua hal ini. Terlihat Liu Mengqi, Mang Shao, Blood Corps yang lainnya menatap tajam ke pertempuran itu. Terlihat Liu Mengqi tidak tahu apa-apa. Di sana ia malah bertanya, apa yang katakan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sistem berbunyi, skill diaktifkan. Penghubung jiwa. Sekarang Ye Taiming menghubungkan jiwanya kepada Zhu Feiying. Ia berkata, Zhu Feiying, ada perubahan rencana, lakukanlah sekarang. Zhu Feiying langsung meloncat ke arah Liu Mengqi. Liu Mengqi, beraninya kamu, pikiranmu, kamu bisa hal sesukamu pada sekte Hehuan. Ya, sekarang Zhu Feiying ingin memuluskan rencana Ye Taiming yang telah Ye Taiming bangun. Terlihat Zhu Feiying melawan Blood Corps supaya Blood Corps tidak jadi bersekutu dengan kultus Divine Naga Hitam. Kalau itu sampai terjadi, bakalan kacau. Zhu Feiying mengacaukannya. Terlihat Liu Mengqi, Mang Shao dan sekte Blood Corps jatuh dari tebing itu. Zhu Feiying terus mengejar mereka dan berkata, kalian pikir bisa kabur ya? Dan diperlihatkan kegaduhan itu semakin besar. Ada asap yang mengepul berwarna hijau. Saintes dan yang lainnya melihat dari atas sana. Kita diperlihatkan Liu Mengqi dan sekte Blood Corps termasuk Zhu Feiying juga ada di sana, diikat oleh tengkorak besarnya Ye Taiming. Dan murid-murid dari sekte Hehuan pun bertanya-tanya, ini ada apa ya? Aku tidak mengerti. Ini kan obat-obatan. Ya, ternyata itu adalah tengkorak ketiga Ye Taiming yang bisa menciptakan obat-obatan. Ye tengkorak itu berkata, Master, semua obatnya telah digunakan. Ye Taiming menjawab, ya sialan, semua rencana yang kubuat di sini semalam sia-sia.
Ini harusnya menjadi bantuanku untuk keluar dari tempat ini setelah aku mendapatkan harta karunnya. Lalu Ye Timing berkata pada tulang besar, "Hei tulang besar, ikuti aku ke alam rahasia. Satu-satunya tempat yang aman saat ini hanya di sana." "Ya, baik master," kata tulang besar. Diperlihatkan Ye Timing, tulang ketiga, tulang besar yang membawa banyak sekali orang di tangannya, yaitu ada Zhu Feiying, ada Liu Mengqi, Meng Xiao, dan murid dari sekte Blood Corps dibawa-bawa juga. Lihat kepergian Ye Timing dan kawan-kawannya, Nanggong tidak tahu harus bagaimana, malah Nanggong ditinggal. Ya karena Nanggong tidak mau mengikuti rencana Ye Timing, malah mau rencananya sendiri. Pada akhirnya Ye Timing kesal pada Nanggong. Lalu diperlihatkan di belakang Nanggong, ada seorang yang terbang dengan sangat tinggi. Ternyata itu adalah saintis yang masih hidup. Saintis itu langsung mengarah kepada Nanggong. Sekarang Nanggong adalah wakil patriark di sekte Hehuan. Ia mengancam Nanggong, "Janganlah mendekat. Aku akan bunuh wakil patriark ini kalau kalian mendekatiku." Patriarkmu menjawab, "Zi Binghe, tidak ada tempat untuk lari lagi. Berhenti melakukan perlawanan yang sia-sia." Tang Yuan melihat kondisi ini sudah buruk, bahkan kepalanya sudah bucat-bucat. Ia hanya berkata, "Saintes, cepat pergi ke alam rahasia. Area teleportasinya sebentar lagi akan tertutup." Diperlihatkan area teleportasi ke alam rahasia akan tertutup dan akan habis waktunya. Tang Yuan berkata, "Aku Tang Yuan, dan aku akan membalas kultus divine di kehidupan selanjutnya." Dan Tang Yuan meledakkan dirinya sendiri dengan ledakan King Yun, yang dimana ledakan itu besar sekali, terjadi dan menghancurkan semuanya. Namun Patriark Mo memblokir serangannya dengan menggunakan shield. Terlihat Patriark Mo melihat area itu akan tertutup. Patriark Mo memberi arahan pada murid sekte Hehuan yang masih selamat. Semuanya jaga tempat ini. Jangan biarkan siapapun yang keluar dari alam rahasia kabur. Lalu kita diperlihatkan di suatu tempat, di suatu kamar. Ternyata Ye Timing bersama dengan Liu Mengqi. Malah ajab-ajab, Ye Timing tertawa. Sungguh kebetulan ya. Ye Timing kabur melarikan diri. "Tunggu, ini kesalahpahaman. Aku juga baru bangun." Liu Mengqi berkata, "Dasar, berikanlah padaku selimutnya." Dan terdengar ada suara langkah kaki di luar ruangan itu. Ye Timing pun mendengarnya. Ye Timing tahu harus bagaimana. Ye Timing kembali ke ranjang, lalu menutup mulut dari Liu Mengqi. "Ada orang di luar, jangan berisik," kata Ye Timing. Orang-orang di luar sana terlihat modern dan saling mengobrol. "Old Wang, biarkan aku menyalin buku tugasmu." Kau tidak mengerjakannya lagi ya?" "Iya, aku belajar dengan istriku kemarin sampai aku kelelahan dan lupa tentang itu." Ye Timing dari dalam kamar mendengar semua itu. Dan sekarang Liu Mengqi juga berpikir, "Ya, ngomong-ngomong, di mana sebenarnya tempat ini ya?" Ia menyadari furnitur dan hiasan terlihat aneh dan itu sungguh jelek di tempat ini. "Aku ingat sebelum aku kehilangan kesadaran, aku memasuki penghalang iblis." Lalu orang-orang di luar sana memanggil Ye Timing. Ye Timing dan Liu Mengqi masih belum bangun ya?" "Ya, mereka pasti kelelahan," kata orang lain. Kalian akan terlambat masuk kelas kalau terus tidur begitu." Akhirnya Ye Timing melihat satu foto di ruangan tersebut. "Iya kak, aku datang," kata Ye Timing sambil berteriak kepada orang di luar. Liu Mengqi pun bertanya, "Kenapa kamu menjawabnya? Situasinya masih belum jelas." Ye Timing memberikan sebuah foto kepada Liu Mengqi. "Tenanglah, sepertinya master dari alam rahasia ini sudah memberikan kita peran dan identitas masing-masing." Diperlihatkan di foto itu, ternyata Liu Mengqi dan juga Ye Timing sudah berpasangan di alam rahasia ini. Ya, mereka menemukan identitas baru di alam rahasia ini. "Apa kamu bilang kalau ini alam rahasia?" kata Liu Mengqi. Ye Timing menjawab, "Benar, dan kalau kita ingin keluar dari tempat ini, kita perlu menemukan harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dan ini pakailah, kalau kau ingin bergerak dengan bebas, lebih baik bagimu untuk berbaur dan tidak menarik perhatian orang luar." Ye Timing juga berkata lagi, "Aku sudah pernah melihat tempat yang mirip seperti ini di alam rahasia lain. Dan kalau ku tebak tempat ini disebut sekolah." Liu Mengqi bertanya, "Ya sudah, maka kita harus kemana?" "Tentu saja, menghadapi kelas kita." Diperlihatkan Liu Mengqi dan juga Ye Timing dengan memakai pakaian modernnya. Ia keluar dari ruangan itu. Ternyata alam rahasia itu sangatlah modern. Banyak gedung-gedung dibangun dan terlihat kota megah di alam rahasia itu. Sistem pun berbunyi, "Tugas unik, upacara kultivasi ganda 10.000 orang. Anda memasuki tahap terakhir. Silakan mencari kunci untuk membuka ekipmen naga hitam. Hitung mundur 8 jam 15 menit.
Ternyata ada waktunya, 8 jam 15 menit lagi, Ye Taiming harus menemukan item atau equipment naga hitam. Kalau tidak, mungkin dirinya akan terkurung di sini. Lalu diperlihatkan di sebuah sekolahan, dan ada guru yang berkata, 300 tahun yang lalu, karena adanya pergeseran lempeng, monster yang tertidur di dalam palung Mariana terbangun. Sejak itu menjadi awal bencana terbesar bumi. 95% manusia di bumi binasa, dan kota-kota jatuh menjadi reruntuhan. Manusia mendekati kepunahan. Ternyata monster-monster di bumi waktu itu keluar dari palung Mariana, dan Ye Taiming hidup di zaman setelahnya, dan zamannya sudah menjadi zaman bela diri lagi. Ye Taiming di sana tidak mendengarkannya, ia malah fokus ke Li Mengqi. Tampaknya semua yang terjadi di dunia ini memberikan dampak besar ya baginya. Ketika aku pertama kali memasuki alam rahasia belati, itu kurang lebih, dan ia fokus kepada Liu Mengqi. Ngomong-ngomong, meskipun arsitektur di dunia ini aneh, pakaian dari dunia ini sungguh luar biasa. Pada akhirnya Ye Taiming pun matanya dicocok. Liu Mengqi berkata, kalau terus menatap, aku akan mencolok matamu. Tapi bukankah kau sudah mencolok aku? Kata Ye Taiming. Lalu guru itu menjelaskan lagi, untungnya lembaga penelitian pesisir telah mengembangkan senjata untuk menangani hal-hal ini. Ye Liang, komandan pasukan pertahanan bumi, menggunakan senjata ini untuk melancarkan serangan terakhir melawan para monster. Lalu guru itu berkata lagi, dan kembali ke topik hari ini, yaitu reproduksi. Guru itu memberi arahan, semua orang di sini adalah jenius yang memasuki universitas ini dengan nilai yang luar biasa. Jadi sudah selayaknya kalau kita bertanggung jawab atas kebangkitan kembali umat manusia. Sekolah ini telah mengatur secara khusus asrama pasangan untuk kalian semua, agar kalian bisa fokus pada reproduksi saja, dan semakin banyak kelahiran. Tapi masih ada orang yang gagal untuk memenuhi harapan sekolah, terutama Ye Tianming dan juga Liu Mengqi itu. Ya, kalian berdua sudah 20 tahun, kenapa masih tidak ada pergerakan di perut kalian? Ternyata tujuan sekolah ini untuk melahirkan bayi yang banyak. Guru itu juga berkata lagi, apa kamu tahu ya, Komandan Ye Liang menikahi lebih dari 100 wanita untuk memberikan contoh. Bagaimana bisa kalian berdua sangat berbeda begitu jika kalian berdua bermarga Ye yang sama? Orang-orang di sana pun menertawai Ye Taiming. Saudara Ye punya wanita yang begitu baik. Semua orang menginginkannya. Dia pasti bekerja keras saat malam hari dengannya. Bahkan wanita pun juga menertawainya. Itu memang bagus, tapi pengalaman itu penting. Apa kamu mau aku mengajarimu, saudara Ye? Ye Taiming dan juga Liu Mengqi malu-malu mendengar hal itu. Pada akhirnya kelas pun telah selesai. Di sana Liu Mengqi dan juga Ye Taiming sedang meminum Coca-Cola. Di sana Ye Taiming bertanya, sial, kenapa alam rahasia ini begitu sulit untuk dimengerti? Apakah kamu tahu harus pergi kemana? Kata Liu Mengqi. Apa kamu menemukan sebuah petunjuk? Ye Taiming menjawab, ingat di kelas saat guru bilang soal senjata terakhir, kurasa harta karun rahasianya ada hubungannya dengan itu. Aku baru menemukan kalau lembaga di mana senjata itu dibuat berjarak 200 mil dari sini. Lalu Liu Mengqi pun mengeluarkan pedangnya, tapi Ye Taiming menolaknya. Tunggu, turunkan itu. Kau akan membuat orang waspada kalau terus terang pedang di tengah kota. Liu Mengqi menjawab, loh, bukankah kamu bilang kita harus pergi ke tempat jarak 200 mil dari sini? Bagaimana kita akan pergi ke sana kalau begitu? Ye Taiming pada akhirnya mengajak Liu Mengqi menaiki motor. Liu Mengqi bertanya, di mana kamu mendapatkan benda aneh ini? Ya, aku menemukannya di pinggir jalan, jawab Ye Taiming. Dan diperlihatkan orang yang punya motor itu terkejut karena motornya telah hilang di parkiran. Lalu kita diperlihatkan Ye Taiming, Liu Mengqi telah sampai. Ya, di sini. Ini adalah lembaganya. Liu Mengqi bertanya, apa kamu yakin di sini? Kelihatannya ini sudah ditelantarkan sangat lama. Ya, aku yakin itu di sini. Tapi senjata terakhir itu sungguh dibuat di tempat seperti ini. Apa aku membuat kesalahan ya? Sistem berbunyi, pencarian terakhir. Temukan kunci untuk equipment naga. Anda memiliki 15 menit, 6 detik lagi. Ya, Taiming berpikir lagi. Aku tidak punya banyak waktu. Kalau aku ingin menyelesaikan ini, misi yang dikeluarkan oleh sistem bukanlah lelucon. Kalau kau gagal, itu tidak akan bagus. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini.
Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.